Hai, Shalom sahabat Tiberia. Selamat bergabung di Tiberia Channel program Living Room Podcast. Bersama saya sebagai host Ricky Raitung dan akan ditemani oleh rekan saya Michael Regan. Topik podcast perdana ini adalah mengenai melayani dengan judul Melayani Lebih Sungguh. Kita akan membahas lebih dalam bagaimana pelayanan yang berdampak dalam kehidupan kita, dan kita akan mengundang narasumber yang sudah berkecimpung di dunia pelayanan kurang lebih 30 tahun, seorang hamba Tuhan dan pembicara yaitu pendeta. Kita akan bincang-bincang dengan beliau bagaimana pengalaman pelayanan beliau, bagaimana pelayanan yang beliau lakukan selama kurang lebih 30 tahun. Saya yakin ini akan menjadi inspirasi sahabat Tiberia untuk kita melayani dan memiliki pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan pelayanan yang berdampak. Kita langsung saja, saya akan perkenalkan hambanya Bapak Pendeta Philips Malangkai STH. Shalom sahabat Tiberia, puji Tuhan. Saat ini kita akan ada perkenalan seseorang yang luar biasa dalam pelayanannya, cukup memberkati banyak orang. Sahabat Tiberia semua sudah kenal. Beliau adalah Bapak Pendeta Philips Malangkai. Luar biasa, kami ucap syukur hambanya dikirim untuk bersama-sama dengan kita bisa melaksanakan podcast ini ya Pak Riki ya. Betul. Podcast perdana Tiberia Channel. Dan di podcast perdana ini yang hadir untuk berbincang-bincang dengan kita adalah seorang hamba Tuhan yang sudah cukup lama di pelayanan, dan topik kita pada hari ini adalah tentang pelayanan, melayani Tuhan. Mungkin Pak Pendeta Philips boleh memperkenalkan diri juga ke sahabat Tiberia yang ada di rumah. Ya, puji Tuhan ya. Malam ini kita bisa bincang-bincang lewat podcast ini ya. Dari Tiberia. Ya, dari channel. Nama saya Philips Malangkai. Saya berkecimpung dalam pelayanan dari tahun 91. 91 melayani di gereja 91, 92 sampai akhirnya Tuhan panggil untuk pelayanannya nggak langsung ya, maksudnya ada tahap-tahapannya pelayanan itu ya. Melayani di gereja ya, salam-salaman, terus apa tuh ya, jadi singers ya, sampai akhirnya jadi worship leader, baru jadi pembicara ya. Jadi memang pertumbuhannya seperti pertumbuhan manusia, dari kecil, dari bawah naik ke atas ya, dari kecil jadi besar ya, normal ya. Karena itu menurut saya begitu banyak suka duka dalam pelayanan ya. Kalau kita berbicara mengenai pelayanan itu tidak gampang juga ya. Banyak sepertinya lebih dari saya yang sudah melayani, tapi memang saya juga tidak sama dengan pendeta-pendeta lain yang setara dengan pendeta-pendeta yang sudah terkenal. Saya melayani mungkin juga tidak begitu luas, tapi menurut saya harus berkenan di hadapan Tuhan pelayanan saya ya. Oleh sebab itu sampai hari ini saya tetap melayani ya. Betul tadi dikatakan ya, saya dulu sebenarnya backgroundnya bisnis ya, buka perusahaan, saya pegang perusahaan itu, tapi sembari melayani, maksudnya sembari melayani, lama-lama itu juga berjalannya waktu, akhirnya perusahaan itu dikelola istri saya akhirnya melayani dengan full time. Tadinya part time jadi full time. Jadi awalnya belum full time ya, Pak Philips untuk melayani. Jadi setelah itu ada mungkin
sesuatu yang terjadi sampai bagaimana bisa punya komitmen untuk bisa full time? Ya, sebenarnya itu berjalannya waktu ya, berjalannya waktu saya pelayanan, dan saya pikir ini panggilannya saya. Jadi panggil pelayanan itu bukan hanya full time, tapi full heart ya, atau sepenuh hati ya. Jadi untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, kau mengasihi Tuhan. Ya, tapi jelas pelayanan itu adalah menurut saya panggilan, menurut saya ya. Panggilan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita udah dipanggil, memang banyak halangan ya, banyak pikiran, memikirkan segala sesuatunya. Bagaimana kalau nanti saya melayani? Bagaimana tentang bisnis saya? Bagaimana dengan ekonomi saya gitu ya. Banyak pertimbangan yang harus kita timbang juga. Tapi itulah tantangan kita, akhirnya kita ambil satu keputusan, saya melayani full time ya. Tapi cukup lama jaraknya, nggak langsung. Karena saya dibentuk itu dari tadi yang saya bilang, saya melayani, saya udah nikah, saya punya anak 3 ya. Tapi anak yang pertama sudah dipanggil Tuhan ya. Terus punya cucu juga ya. Jadi dengan berjalannya waktu itu saya melayani bersama anak-anak masih kecil-kecil, anak saya ya, saya bawa ikut pelayanan gitu ya. Jadi saya melayani di satu tempat ya, diam di satu tempat sebagai penerima tamu gitu ya, terus juga jadi apa ya itu namanya singers ya, jadi singers, semua kebutuhan gereja kita pegang OHP gitu ya. Dulu ya proyektor sampai sekarang ya, dulu OHP, pegang OHP juga. Jadi kita mesti bisa semuanya. Akhirnya kita jadi singer ya, melayani jadi singer, sampai tahap berikutnya kita jadi worship leader ya. Dan terus jadi pengkhotbah. Nah, itu tadi yang saya bilang tahapan dari bawah ya. Tapi itu waktunya nggak langsung, ada tahapan. Ya, mungkin ada proses. Nah, yang kami pengen tahu nih, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi buat sahabat Tiveria ya. Atau apa sih yang membuat Pak Pendeta Philips ini memutuskan dari pengusaha terus sambil melayani dan mau jadi full timer gitu, jadi hamba Tuhan, pembicara, pengkhotbah, full timer. Oh ya, ya tadi yang saya seperti katakan, pelayanan itu kan adalah panggilan ya. Jadi kalau melayani sebenarnya dengan tadi full time dan full heart ya, dengan sepenuh hati. Tapi tadi memang kita nggak langsung, kita kan diproses, tadi saya bilang proses dulu, dan sampai satu waktu memang Tuhan panggil saya dan saya merasakan itu ya, untuk memberikan sepenuh waktunya untuk Tuhan gitu ya. Karena pelayanan gereja itu kalau misalnya kita ada bisnis kan terganggu ya. Memang ada orang yang bisa membagi, ada juga pendeta lain yang berjalan bisnis jalan pelayanan. Tapi ternyata pekerjaan saya, usaha saya bisa lihat istri saya bisa menghandle-nya. Jadi istri saya ambil alih. Nah, terus dia bilang, udah kamu melayani, saya ambil alih, saya ambil. Oke, sembari juga saya masih kasih tahu kan itu kan ilmunya dari saya gitu, bisnisnya maksudnya. Pekerjaan yang saya rintis dari awal, saya nggak bisa tinggalin begitulah. Tapi lama-kelamaan berjalannya waktu, istri saya bisa menghandle. Ya. Nah, saya fokusnya ke pelayanan. Karena kalau pelayanan itu kan mesti sungguh-sungguh. Ya. Artinya kita nggak bisa setengah hati dan hari ini saya nggak bisa, besok bisa, nggak bisa nggak. Kita tunggu sampai terus kita hari apapun bisa, jam berapapun kita dipanggil itu. Maksudnya kita bisa melayani Tuhan seperti itu. Dan saya tinggalkan bisnis, bukannya bisnis itu tinggalkan begitu saja, enggak juga. Ya. Jadi kalau saudara mau dipanggil Tuhan, juga kalau memang ada bisnis itu bisa diteruskan oleh istri atau anak kita atau siapa yang kita percaya, silakan Anda melayani. Itu yang saya rasakan.
Nah, saya melayani itu dengan proses-proses tadi, dari melayani di gereja, jadi penerima tamu, jadi usher, jadi singers, jadi song leader, sampai jadi pembicara. Itu tahapannya memang agak panjang. Ya, dari tahun 91 sampai sekarang kan, 91, 92, 93 masih melayani jadi usher. Kurang lebih berarti 30-an tahun. Ya, 30 tahun. 30 tahun. 3 berapa? Luar biasa itu. Ya, 30 tahun. Ya. 30 tahun ya. Itu dari, tapi pembicara sekitar tahun Waktu saya jadi pembicara, saya sekitar tahun 2000. Tapi tadi saya katakan bahwa saya tidak seperti pendeta-pendeta lain ya, maksudnya yang mungkin yang levelnya sudah tinggi ya. Waktu itu kan kita melayaninya memang dipanggil satu gereja, dan juga kita melayani di tempat-tempat lain ya, melayani jemaat gitu. ya. Luar biasa ya, 31 tahun di dunia Ada suka duka yang dirasakan oleh pelayan Tuhan yang luar biasa ini. Nah, sahabat, kita mau tahu juga nih mengenai suka duka yang dialami oleh Bapak Pendeta. Ini bisa menjadi satu kekuatan juga buat kita supaya di mana kita menghadapi cobaan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, ya, mungkin kita bisa minta tuntunan Tuhan dan kita coba untuk gali lagi. Maka kita pilih kita yang masih muda-muda di dunia pelayanan ini ya ngalamin juga gitu kan, suka duka, kadang-kadang semangat, kadang-kadang ada yang tiba-tiba hilang semangat. Gitu. Nah, dari Pak Pendeta Philip bisa kasih ini dong, Dukanya seperti apa nih Pak Pendeta Philip? Ya, kalau kita masuk dalam pelayanan pasti ada suka duka. Ya. Harus menghadapi situasi enak, situasi tidak enak. Ya, Betul. karena kalau saya melayani sampai hari ini semua karena Tuhan, bukan karena saya, kekuatan dari Tuhan. Dan kita harus menghadapi itu. Itu karena itu proses ya, di dalam pelayanan. Kuat nggak kita menghadapi itu? Ya. Karena juga saya waktu itu melayani dalam tim-tim yang berbeda. Jadi pelayanan itu tidak hanya jadi pendeta, tapi sebelumnya kan kita melayani ada namanya tim pelepasan, konseling pelepasan, mengusir setan. Nah itu kan suka dukanya banyak sekali, ya kan? Dan itu memang kita kalau bicara pelayanan kita memang harusnya betul-betul tadi yang saya bilang full heart ya, sepenuh hati, berkorban untuk Tuhan juga ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita ya, kita harus kasih yang benar sama Tuhan sungguh-sungguh ya, korban waktu, korban perasaan, korban harta ya kan Ya, karena pada zaman mungkin tahun 90-an itu kan dua hal yang sangat berlawanan ya. betul. Bisnis dengan pelayanan, yaitu bisnis kita bisa melakukan segala hal dengan setiap apa yang kita dapatkan dalam bisnis itu. Tapi kalau pelayanan, ya kita kan harus banyak memberi justru ya. Dan juga pada saat itu pelayanan, ya mungkin orang-orang juga tahu ya, pada saat itu nggak banyak yang bisa membantu untuk kelancaran hidup kita gitu. Masa depan suram lah. Betul. Cuma ini hal yang luar biasa kalau sampai bisa mengambil satu keputusan. Nah ini bagaimana? Baik. Jadi begini. Ya tadi saya katakan bahwa banyak orang juga yang menjadi inspirasi saya untuk melayani. Karena saya lihat juga ada kesaksian dari direktur utama dalam satu perusahaan besar, dia tinggalkan melayani Tuhan. Berani ya, gitu ya. Berani. Dia sudah melayani, dia tinggalkan. Ya, dia tadinya pelayanan. Begitu dia dihadapkan dengan harus betul-betul full time, memilih kan, dilematis kan. Mau tinggalkan mana? Padahal posisinya udah presiden direktur, gajinya udah besar. Tapi waktu dia kesaksian saya dengar, saya nggak mau sebut namanya ya, dia kesaksian, saya dengar suara Tuhan, saya harus tinggalkan. Dia tinggalkan, gajinya besar, dan banyak teman-teman saya juga seperti itu banyak. Itulah ya, kalau Tuhan udah panggil, kita bisa buat apa? Menurut saya gini,
orang yang dipanggil Tuhan itu artinya gini, bukannya nggak punya apa-apa, kadang-kadang gitu. Dia kan diharapkan dengan satu dunia, dia punya segalanya, titelnya bagus, yang tinggi gitu ya. Tapi kan itu tahu pilihan mau pilih mana. Dan banyak juga terjadi dan itu kesaksian yang membuat saya, kok berani tinggal di dunia untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini apa rahasianya? Nah, saya dapat itu. Ternyata memang Ini yang itu bagus. Jadi orang itu betul-betul komitmen dan semakin maju. Ya, memang ada proses-proses yang kelihatan. Lalu ada orang ngomong, kamu salah. Kenapa kamu tinggalkan itu? betul. Kamu tinggalkan itu kan jabatan kamu udah bagus, pangkat kamu udah bagus. Kenapa tinggalkan itu? Melayani Tuhan. Kelihatannya banyak orang juga. Apa yang bisa didapat sih dari pelayanan? Ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi justru banyak pengalaman juga yang kita dengar ya. Ya. Semakin besar keputusan yang harus diambil, semakin besar yang harus ditinggalkan itu. Bisnis misalnya, atau jabatan, untuk pelayanan. Kuasanya juga yang Tuhan kasih itu begitu masuk pelayanan juga Ya. luar biasa gitu, Betul. dipakai Tuhan untuk Ya, yang berarti. Tapi begini, sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Ya. Ya, kita harus betul-betul tadi ya dengan setengah hati. Ya. Nanti Tuhan ganti kok. Saya udah alami itu. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan ya. Kadang-kadang kita pelayanan kan juga, harus mengeluarkan ini, mengeluarkan itu gitu. Ya. Nah, dengan begitu Tuhan beri kita kuasa. Kalau Tuhan udah tunjuk, ya kayak saya contohnya, Tuhan, saya ini mau ngusir setan ya. Saya takut Tuhan. Saya nggak maju terus. Nah, ya kita mulai serang balik gitu. Ya mulainya begitu dulu. Ada rasa Tuhan pakai. Kalau engkau mau pakai saya, engkau penuhi aku dengan kuasa. Nah itu dia. Nah, itu. Waktu saya berjalan, orang itu setan tahu tuh kalau misalnya kita ada kuasa, kamu panggil orang ini ya, gitu. Jadi setannya, waktu itu kita mengusir setan di satu rumah, ya. Ini pengalaman saya di pasar ya. Waktu kita udah datang, di mobil kita udah nyanyi-nyanyi, malah setannya tahu curang kamu ya panggil pasukan gitu ya. Jadi dia takut gitu. Nah itu juga pribadi kita mau dipakai Tuhan. Kalau kita mau lihat, kita istilahnya mau apa namanya? Semacam mana kuasanya Tuhan yang kau berikan. Nah di situ saya semakin semangat ya, semakin semangat saya percaya kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya, jadi kalau kita pelayanan, ya yang saya nggak pernah hilang dari ingatan saya pelayanan pelepasan. Ya, tapi pelepasan juga hati-hati karena kita itu kan berhadapan dengan setan ya. Ya saya kurang lebih 8 tahun di bidang itu. Ya mungkin kalau teman-teman yang lain ya saya tahulah di pelepasan kita ya dulu kita usir setan bukan karena kekuatan kita ya, tapi karena Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam pelepasan itu memang Tuhan pakai kita ya. Makanya tadi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan kita. Beda kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita hanya main-main ya. Kita hanya beri waktu Tuhan nggak sepenuh hati. Korban artinya kita korban tadi yang sekarang ya, harta kita, korban diri. Maksudnya korban diri itu sering juga difitnah ya kan, kata-kata ini yang enggak gitu, tapi yang maju terus itu jadi pacuan kita untuk maju. Jadi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan yang bertanggung jawab atas segalanya, Pak Pendeta ya. Iya. Ya, Tuhan yang berperang ganti kita, Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kita, apapun yang menjadi keluh kesah kita, Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang memberikan jalan keluar gitu ya Pak Pendeta ya. Jadi gini, pelayanan itu Tuhan pakai siapa aja sebenarnya. Kalau Tuhan mau pakai kita nggak mau, Tuhan jadi orang lain. Nah, itu dulu yang mesti harus kita tahu. Ya, misalnya saya pakai kamu, baik Tuhan saya tuh, ya udah. Terus kita beberapa kali kita nolak, ya. Kayak saya juga, saya nggak tahu Tuhan dibawa jadi penerima tamu, ya.
dari singer, jadi worship leader, masuk dalam pelayanan pelepasan. Saya mengalir aja, artinya mau dibawa kemana nih Tuhan? Saya ikutin aja. Kuncinya harus sungguh-sungguh aja. Sungguh-sungguh kan kita nggak bisa bohong gitu kan. Artinya, ya udah, kamu mau bawa kemana? Yang penting Tuhan beri kuasa buat saya. Waktu saya memuji Tuhan, Tuhan berikan kuasa. Saya merasa begitu lama. Jadi kita tahu kalau seorang leader memang ini WL ini ada urapan atau enggak, kita tahu. Karena kita sudah nyanyi itu lama juga kita, ya, atau udah nyanyi asal-asalan kita tahu, ya. Cuma kita bisa peka, oh ini kurang. Atau maaf ya, hidup orang itu hubungannya sama Tuhan nggak benar gitu, berkenan atau tidak? Ya berkenan sama Tuhan. Kita bisa Bukan sama Tuhannya nggak ada gitu, hanya ya performance saja kayak beda loh, rohani sama rohana beda ya. Pelayanannya gitu. Oke. Sahabat Tiberia, tadi kita boleh dengarkan Pendeta Philips Malangkai dulu sempat menjadi song leader, worship leader yang sekarang kita biasa. Itu 20 tahun yang lalu berarti ya, kurang lebih ya. Iya. Tahun 90-an. Ya, 25. tahun 2000 juga masih leader. Pasti ada 1-2 lagu yang sangat berkesan nih buat Pendeta Philips Malangkai waktu menjadi worship leader Yang memberkati. Mungkin Bro John boleh iringin ada lagu apa nih Pendeta Philips ya. Yang berkesan sama saya lagunya ini Melayani Dunia. Ya. Boleh nyanyikan? Nyanyikan. Ada lagi nggak? Biar kita bisa Golden Sweet Memories lagu-lagu Suaranya masih bagus. Oldies. Tadi lagu apa ya? Worship song. Yang tadi saya mau nyanyikan. Inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ini juga lagu saya. Ini kita langsung review. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
supaya lagu pujiannya sampai bumi penuh kemuliaan. Ya. Bagaimana supaya bisa berdampak pelayanan kita terhadap sesama, supaya rekan-rekan pelayanan yang lain juga mungkin diberikan kekuatan supaya dalam pelayanannya benar-benar sungguh-sungguh berdampak bagi sekeliling kita sehingga banyak jiwa bisa digunakan untuk kemuliaan Allah. Pelayanan pasti harus berdampak. Kalau nggak berdampak, berarti ada something wrong, ada sesuatu salah. Menurut saya ya, terserah Anda mau setuju atau tidak. Harus berdampak. Jadi saya juga begitu minta ke Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mau pakai saya dalam pelayanan, saya harus jadi berkat. Berarti hubungan kita sama Tuhan terlebih dulu ya. Ya kita bangun dulu hubungan dengan Tuhan. Ya. Bangun, kan makanya kalau kita lihat salib ya, salib itu kan horizontal, vertikal. Ya. Jadi hubungan kita sama Tuhan harus beres, hubungan kita sesama harus beres, ya kan? Jadi salib itu kan berbicara itu juga, ya kan? Horizontal dan vertikal, ya. Nah tapi ketika kita tadi ya pertama mau nggak kita melayani, mau kita bawa diri kita mau dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nanti Tuhan akan perlengkapi kita, perlengkapi dengan kuasa, perlengkapi kekurangan ekonomi kita mungkin, perlengkapi segala hal yang kita butuhkan. Kita kan nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, kebutuhan kita. Ya, nggak usah takut lah kalau melayani Tuhan. Kekurangan nggak mungkin. Ini proyek Tuhan, Tuhan punya segalanya. Proyek dunia aja bisa berjalan, masa proyek Tuhan nggak bisa berjalan? Ya kan? Jadi saya itu konsep Tuhan punya segalanya. Nggak usah takut. Gitu. Nah, Nanti tadi, sahabat, maaf ya. Tadi pertanyaan berdampak, harus berdampak, harus menjadi terang. Makanya lagu ini sebenarnya jadikan kami terang Tuhan. Sedangkan kita bawa terang Tuhan, ya terang Tuhan di mana kita ada, kita juga harus bisa jadi berkat. Makanya pelayanan itu bukan hanya kita menerima, tapi juga harus memberi, ya, harus memberi. Ya. Tadi kita harus berkorban. Sepenuhnya korban waktu, korban perasaan, korban segalanya. Ya. Tapi Tuhan tanggung jawab atas itu. Ya itu. Haleluya. Jadi sahabat, yang pertama mungkin kita berhubungan sama Tuhan dulu yang pertama yang kita utamakan. Setelah itu Tuhan akan memberikan kita hikmat bagaimana supaya kita bisa lebih lagi berdampak bagi sekeliling kita. Hikmat itu bisa diberikan kepada kita supaya kita bisa saling mengasihi satu sama yang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita dimanapun kita berada, begitu ya Pak Pendeta? Iya. Tapi tadi yang pertama mau atau tidak? Ya. Sebenarnya setiap orang dipanggil untuk melayani sebenarnya. Tapi ada yang mau, ada yang tidak. Ya. Atau setengah mau, setengah tidak gitu. Ya kan? Nah, nggak full. Itu tuh. Ya. Gimana tuh? Kalau yang setengah mau, apa yang setengah tidak? Karena kita nggak akan dapatkan yang dari Tuhan yang baik. Ya, berarti benar-benar kita harus sungguh-sungguh. Oh iya, sungguh-sungguh. Karena Tuhan bilang yang suam-suam kuku dimuntahkan gitu. Coba ini deh, baca Ibrani 6 ayat 11. Ibrani 6 ayat 11 ya, betul ya, coba ya. Ibrani 6 ayat 11. Ibrani 6 ayat 11 demikian firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya maaf ya. Terbalik. Ibrani 11 ayat 6, maaf ya. Sorry ya, maaf. Ibrani 11 ayat 6. Oke. Ibrani 11 ayat 6 demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Luar biasa. Tanpa iman, kita kan datang kepada Tuhan dengan iman, ya kan? Tuhan, saya percaya Engkau. Dengan iman saya pasti dulu ya. Dengan iman, ya tadi apa dikatakan? Tanpa iman tidak orang berkenan kepada Allah. Ya.
kita datang dengan iman dulu. Iman percaya kita, waktu kita mau dipakai Tuhan itu kita dengan iman. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, terus habis itu tanpa iman tidak orang saling berkenan kepada Allah. Orang kita harus percaya bahwa Tuhan ada, Allah ada, menyertai kita di dalam pelayanan. Jadi konsepnya kita saya tarik ke pelayanannya. Tuhan menyertai kita, dia Immanuel, Yesus adalah Immanuel menyertai kita. Nah, yang selanjutnya ada upah dari Tuhan. Untuk siapa? Orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh. Jadi jangan nggak sungguh-sungguh. Saya bilang nggak bisa kita ngumpet di hadapan Tuhan, nggak bisa. Ya, jadi sungguh-sungguh. Semua sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Ya, saudara kita mungkin dikasih tanggung jawab jadi asyar sungguh-sungguh. Nah, itu dengan segenap hati kita. Walaupun ini cuma salaman-salaman doang, tapi ternyata saudara senyum kan? Kita kan pelayanan senyum. Nah, itu juga sehat gitu. Tuhan mau pakai kita dengan senyuman kita, orang diberkati gitu ya. Begitu kita sungguh-sungguh, kita akan naik level berikutnya ya. Level jadi singer mungkin. Kita lihat orang juga nyanyi dari suara kita. Ya, menurut saya orang kalau misalnya nyanyi atau harus suaranya jangan fals ya. Kurang bagus nggak apa-apa, tapi kita juga memperbaiki diri. Oh, saya kurang bagus di Tuhan. Iya betul, Tuhan akan melengkapi kita. Betul. Wah, saya banyak teman saya. Dulu sama, mungkin dia hanya ngurus kebaktian, tapi lama-lama disuruh khotbah dia nggak mau. Nggak bisa, saya nggak bisa, tapi lama-lama Tuhan pakai. Kalau kita mau, Tuhan melengkapi. Nggak bisa, saya ini bukan tugas saya, tapi lama-lama enggak. Kamu harus berani, kamu harus berani. Nah, dengan kesungguhan dia, dengan rendah hati, konsepnya rendah hati ya. Pelayanan jangan sombong, rendah hati. Apalagi pelayanan pelepasan, wah susah ya. Nah, boleh ada kesombongan. Pelayanan pelepasan itu setan akan target kita, dan kita akan dijebak dengan satu kesombongan. Ya, karena kita doain orang dari jauh bisa jatuh. Dulu saya bisa doain orang jatuh, itu ada kesombongan. Jatuhnya bukan satu orang, satu baris. Tanda tangan dalam nama Yesus, jatuh. Wah, lama-lama kita akhirnya wah, mas gue dahsyat ya. Padahal itu kakeknya bisa terjatuh begitu. Ya, hati-hati. Makanya, ya kok pelayanan itu banyak ini ya, banyak yang harus kita sadari. Yang bilang karunia rohani tanpa buah roh bisa jadi kesombongan. Iya, kalau dia rohani, ini harus diimbangi. Harus diimbangi, dia bisa. Seperti Pak Pendeta bilang tadi, tanpa buah roh bisa jadi sombong gitu. Ya, tapi memang ya kita memang dihadapkan seperti itu ya. Jadi ada godaan-godaan. Jadi kan bagaimana kendala kita, bagaimana juga di dalam pelayanan. Memang kita ditarget, dijatuhkan setan. Ya, jadi nggak mudah ya. Pelayanan itu sebenarnya kalau kita jalan itu tidak mudah ya. Nggak setiap musim itu baik, tidak. Ya, ada musim-musim yang kita lewati, ya, tekanan-tekanan, pencobaan-pencobaan, ya. Wah, banyak sekali. Ada yang menghadapi itu malah undur dia. Iya, itu nggak sungguh-sungguh kan? Iya kan? Karena saya doain orang, ya, ternyata karena saya pernah dengar gini nih, ya. Kemudian tim doa, dia doain, tapi dia diserang gitu. Ya, bisa. Dia diserang, akhirnya dia bilang, nah, saya doain orang tapi saya sendiri diserang. Akhirnya dia undur. Nah itu juga. Ya, banyak saya dengar itu. Teman-teman saya juga ada sebagian apalagi tim pelepasan begitu, saya nggak kuat ya, saya mundur. Atau juga digoncang ekonominya, digoncang rumah tangganya. Tadi itulah ibu muslihat iblis ya. untuk menghancurkan pelayanan ya. Sehingga banyak orang yang melihat itu sebagai batu sandungan gitu ya Pak Pendeta. Ya. Makanya pelayanan itu harus seperti apa ya? Kita melayani nggak setahun 2 tahun ya. Proses itu begitu hebat. Karena Anda mesti tahu juga kan, banyak pendeta yang jatuh dalam hal segala macam dosa dalam dosa. Ya saya menyadari target saya itu seperti jatuh tawaran-tawaran dunia. Ya. Karena juga impikan dunia juga ada kekhawatiran segala macam kekayaan, gitu ya. Motivasi dia salah.
Ya kalau sampai hari ini ada ya semoga kemurahan Tuhan ya saya bisa melayani bisa, tapi ya saya tidak hidup kita yang hebat-hebat sekali, tidak. Tapi menurut saya yang saya lakukan adalah saya berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Saya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pelayanan itu tantangannya agak berat, agak berat. Banyak orang mundur. Ya kan? Kita baca di Alkitab kan, di dalam Yohanes 6 ayat 66 juga. Yohanes 6 ayat 66. Tadi yang mengikuti murid itu sebanyak, tapi akhirnya bertumpah. Yohanes 6 ayat 66. Bisa dibacakan? Bro Michael. Yohanes 6 ayat 66. Ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tidak lagi mengikuti Yesus. Kenapa? Ya itu. Bukan, maksudnya begini. Menerima Yesus gratis ya. Mengiringi Yesus itu ya harus berharga. Banyak orang yang tidak kuat berharganya, mengalami proses. Jadi pelayanan itu prosesnya nggak gampang, sulit. Ya. Kita lihat pendeta-pendeta besar. Ya. Kalau kita lihat pendeta-pendeta besar, masuk di dalam pelayanan kok begini? Iya. Kadang-kadang lebih jahat dari duniawi. Ya itu yang bisa menjadi batu sandungan orang-orang yang harusnya jiwa-jiwa itu bisa dimenangkan ketika melihat sosok seorang pelayan Tuhan yang tidak bisa menjaga hikmat Tuhan, akhirnya dia akan menjadi batu sandungan buat orang-orang tersebut. Ya. Sehingga ya orang-orang itu nggak bisa diselamatkan. Ya. Enggak, maksudnya begini, ya itu kalau kita memang cari orang yang diselamatkan ya, tapi kalau bisa ada orang yang seperti tadi Anda bilang kan, bagaimana supaya kita menjadi berkat dari kemuliaan Allah Tuhan. Nah itu nggak gampang juga. Jadi kita dari diri kita sendiri dulu. Tadi kan saya bilang pelayanan itu bisa seperti lebih jahat dari ini, gontok-gontokan, saling sikut menyikut. Nah, itu saya udah alami. Fitnah memfitnah, itu udah saya alami. Jadi ya maulah kita jalan terus. The show must go on. Kalau saya 3:23 ya. Ya. Melakukan seperti untuk Tuhan, bukan. Nah, iya. Bukan. Boleh soal setiga ya 23-24. Ini yang saya pegang juga nih. Amin. Harus kita Melayani Tuhan. Yang kita lihat Tuhan. Ya. Jadi yang kita lakukan semuanya seperti itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 24 dan 24. ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Ya begitu, pelayanan itu ya harus sungguh-sungguh dan benar-benar. Nggak bisa kita bawa-bawa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan nggak bisa kita tipu kok. Manusia bisa kita tipu. Atasan kita bisa kita tipu. Tapi Tuhan mana bisa, nggak bisa. Oleh sebab itu pelayanan kita itu, kalau yang dulu kita masuk yang namanya pelayanan, jangan coba-coba kita bohongin Tuhan. Atau segini ya, kita mau melayani tapi kita masih melakukan dosa, pegang jimat gitu ya. Masih percaya dukun-dukun, wah bahaya sekali ya. Atau kita melayani tapi kita melakukan pekerjaan yang melawan hukum dunia dan hukum Tuhan. Jual narkoba, pakai narkoba, tipu-tipu. Kalau merokok bisa kita hilangkan. Contohnya saya. Artinya itu hal yang termasuk juga ya. Harus tidak merokok menurut saya. Karena kalau kita merokok melayani itu jadi batu sandungan. Itu menurut saya, terserah. Saudara mau berbeda sama boleh aja. Karena kita nggak bisa.
Karena tubuh kita ini kan juga baik Ya. Allah. Kita harus betul-betul, ya kita harus betul-betul menjadi panutan juga. Jadi ketika ada jemaat yang kita layani, Ya. tiba-tiba melihat tingkah lakunya kok nggak sesuai dengan kebiasaan yang Nah. dilihat di gereja Ya. atau di tempat pelayanan, akhirnya aduh kok sama aja ya. Udah bener deh, kita sama-sama udah mendingan kita jalanin kehidupan seperti biasa aja. Betul. Banyak orang kadang-kadang suka seperti itu kan. Iya. Dia lihat panutan yang ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, akhirnya jadi ratusan orang seperti itu. Banyak. Kita banyak kan dengar pendeta-pendeta yang jatuh dalam dosa, ya kan? Pelayan-pelayan Tuhan jatuh dalam dosa, dosanya yang mengerikan gitu ya. Ya, tapi kita kan nggak mau menghina orang. Tapi saya tahu pribadi orang itu harusnya bisa melawan dosa itu sebenarnya. Menjaga kekudusan. Ya, jaga kekudusan. Pelayanan tuh udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Harus menjaga kekudusan. Semakin lama serupa dengan Yesus. Itu tujuan kita. Kita nggak bisa bohongin itu. Jadi ya, jangan main-main sama Tuhan. Melayani sungguh-sungguh, oke jalan. Tuhan akan berkati kita. Oke, sahabat Tiveria, luar biasa perbincangannya. Mungkin ini akan ada episode selanjutnya. Perbincangannya luar biasa menarik. Ada hal-hal yang belum sempat kita bahas, yang sudah kita sampaikan, tapi waktu yang memisahkan kita bisa mohon lagi untuk Bapak Pendeta. Oh iya, oke. Baik. Kalau begitu Kita kan sahabat Tiveria udah dapat nih tips-tipsnya melayani bagaimana nih dari hambanya Bapak Pendeta Tris Malangka yang sudah melayani selama 30 tahun ya, ups and down-nya tadi udah kita kupas semua ya. Dapat nih dari teman-teman Malangka yang seperti apa kita dalam pelayanan ini supaya kita berkepentingan dan berdampak bagi sesama kita, bagi jemaat umat Tuhan yang kita layani. Kita udah dapat semua. belum semua nih, tapi Belum semua memang ya. tapi kita punya kerinduan mungkin suatu waktu ada waktunya dari Bapak Pendeta untuk bisa meluangkan waktu bersama-sama kita lagi di sini untuk sharing bagaimana secara luas bagaimana kita melayani, cara kita melayani, bagaimana kita bisa berdampak bagi banyak orang, bagaimana kita bisa menjangkau banyak jiwa dalam setiap kehidupan kita. Doa kita Pak Philip Malangka diberi kesehatan selalu sama Tuhan Yesus, sehingga kita bisa diberikan waktu bertemu kembali di episode yang berikutnya yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan menuju pujian penyembahan. Nah, ini lagunya cukup lama tapi luar biasa memberkati kita. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kebaikan
menyembah Tuhan juga. Amin. Luar biasa kehadiran Pendeta Philips Malangkai malam hari ini boleh menjadi renungan buat kita semua pelayan-pelayan Tuhan, boleh menjadi inspirasi ya. Mungkin kita baru 5-10 tahun pelayanan, tapi Pendeta Philips Malangkai ini ceritakan pengalamannya kurang lebih 30 tahun melayani Tuhan, mengiring Tuhan ya. Masih banyak belum ya. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain ya, kita boleh bincang-bincang lagi. Dan tentunya Tiveria adalah mempelai yang menyembah, jadi kita dalam bincang-bincang juga kita juga menyembah Tuhan. Pendeta Philips, sebelum kita akhiri boleh tutup kita dengan doa dulu. Baik, kita akan akhiri ya bincang-bincang kita pada malam hari ini, karena semua karena kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Kita doa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berbincang-bincang mengenai melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, melayani Tuhan adalah panggilan setiap untuk semua orang. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami dipanggil Tuhan, kami memberikan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati juga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah bincang-bincang kami menjadi berkat banyak orang dan memotivasi banyak orang terus maju melayani Tuhan sampai Tuhan datang, sampai kami dipanggil Tuhan. Terima kasih. Berkati acara-acara kami selanjutnya dalam diskusi ini dan juga dalam channel Tiveria. Tuhan berkati dan semua juga Tuhan pakai luar biasa, baik dari musik, baik dari Ricky, dengan Michael, John. Tuhan berkati semuanya untuk kemuliaan kebesaran keagungan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami akan akhiri pada ini bincang-bincang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama percaya, katakan Amin. Ya. Terima kasih Pendeta Philips.